teman-teman LG semua. Eh, di Medan sekarang ini musim kemarau ya, panas. Suhu cuaca 31, 32, banyak orang sakit ya. Banyak orang batuk pilek sekarang di Medan. Ditambah lagi harga-harga bahan di pasar juga naik. Jadi nggak hanya cuaca aja yang naik, nggak suhu aja yang naik, bahan-bahan juga naik di pasar sekarang. Beras apa semua mahal, tapi kita percaya Roh Kudus pasti turun gitu ya. Amin. Walaupun semua naik, Roh Kudus turun ya. Amin. Nah, jadi kita mau bahas mengenai hati yang terluka. Ya, kita kalau bicara namanya hati, ya kita mencatat di Amsal dibilang dari hatilah terpancar kehidupan. Artinya segala sesuatu yang kita tampilkan di kehidupan kita sehari-hari itu berasal dari hati kita. Ya kalau ibaratnya hati itu sumber kehidupan atau kalau bahasanya seperti sumber mata air ya. Kalau airnya kotor, biasanya kalau sumbernya kotor, airnya akan kotor. Kalau sumbernya bersih, airnya akan bersih. Artinya apa yang kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari di keluarga, di pelayanan, di pendidikan kita atau di pekerjaan kita itu berasal dari hati kita. Makanya Tuhan di Alkitab dibilang jagalah hatimu. Ya, paling penting itu hati. Ya, jadi next slide-nya. Jadi perlunya kita menjaga hati supaya tidak terluka sehingga bisa melukai orang lain juga. Nah, ibaratnya kita mengikut Tuhan itu ya seperti bangunan ya, artinya kita ketika kita memiliki kehidupan ingin mengikut Yesus, kita harus meruntuhkan ada hal-hal yang perlu kita buang dalam hidup kita ya. Jadi kalau kita ingin menjadi ciptaan yang baru, sama seperti rumah, kalau ingin diciptakan baru, direnovasi baru, dia harus memiliki fondasi yang baru. Atau rumah lama pengen direhab, pasti perlu dihancurkan. Artinya ada bagian-bagian yang hilang dari rumah itu. Sama seperti kita mengikut Tuhan, ada hal-hal yang bakal hilang dari hidup kita. Artinya dari dulu kita hidup kecil, bertumbuh, SD, SMP, SMA, kuliah, pasti ada nilai-nilai kehidupan atau kepercayaan-kepercayaan yang mungkin selama ini sudah kita percayai di keluarga. Dan itu terdoktrin sampai kita besar. Dan ketika kita mengikut Tuhan, kita tahu itu salah. Dan itu tidak benar. Artinya, di situ kita mulai melepaskan supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi, ketika kita mengikut Tuhan, kita itu seperti bangunan ya. Artinya bangunan yang baru, kita perlu fondasi yang baru. Supaya kita bisa kuat dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Jadi, kita harus pindah dari zona nyaman ke zona iman. Mungkin selama ini kita sudah nyaman ya dengan kehidupan kita yang terbentuk dari kecil, kita udah nyaman. Nah, tapi Tuhan bilang kalau kau ingin terbentuk, kamu harus tinggalkan zona nyaman, berpindah ke zona iman. Ya, next. Jadi terkadang kita perlu dibentur saat kita sedang dibentuk. Ya mungkin kita pernah dengar ya terbentur, terbentur, terbentuk ya. Artinya sesuatu yang terbentuk itu mengalami benturan gitu ya. Sama seperti emas, mungkin udah sering dengar cerita emas dulunya tidak bernilai, sebelum dibentuk itu tidak ada nilainya gitu. Tapi setelah dibenturkan dan memiliki bentuk seperti gelang, seperti kalung, seperti cincin, itu nilainya tinggi, ya, nilai berharga. Jadi sama seperti kita jadi ketika kita mengalami benturan-benturan dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan itu ingin memurnikan kita supaya nilai kita itu lebih tinggi lagi. Artinya nilai artinya kita memiliki hubungan yang lebih erat lagi. Artinya kita lebih memahami nilai-nilai firman Tuhan, lebih memahami karakternya Tuhan Yesus, lebih kita lebih dibentuk ya sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi istilah ini kita bilang terbentur supaya kita dibentuk. Ya mungkin selama ini kita terbentur. Nah, banyak mungkin hal-hal yang membuat kita itu terbentur ya Bu ya, di keluarga, di
sekolah, di pelayanan juga di gereja, kita sering mengalami benturan. Dan tanpa kita sadari benturan-benturan itu sebenarnya sudah membentuk karakter kita sampai saat ini ya. Sama seperti saya juga gitu kan. Dari kecil keluarga saya menganut sistem seperti ini. Orang tua yang satu arah komunikasinya. Kalau dia bilang AA gitu. Artinya terbentuk karakter saya seperti itu. Dan ternyata di luaran sana eh, berbeda lagi cara komunikasinya. Nah, jadi hal-hal seperti itu membuat kita terbentur. Dan di mana tempat yang paling sering terjadi benturan? Yaitu di rumah. Jadi next, jadi tempat yang paling sering terjadi benturan itu ada di rumah. Nah, di rumah artinya di rumah itu sering terjadi benturan antara orang tua dengan anak, dengan kakak, dengan adik. Bahkan ketika kita sudah berkeluarga pun dengan pasangan kita akan mengalami benturan. Ya, bahkan dengan kita yang sudah punya anak pun nanti kita juga akan mengalami benturan dengan anak. Artinya di rumah itu sering terjadi benturan karena seseorang di rumah artinya gini, rumah itu menampilkan karakter seseorang apa adanya. Ya, artinya kita pernah dengar slogan di gereja welcome home ya. Mungkin sering dengar lah ya di YouTube, di Instagram, welcome home, welcome home. Sebenarnya itu bukan menjual gedung gerejanya, tapi menjual suasana rumah. Artinya di suasananya gitu. Artinya gereja itu menampilkan suasana rumah. Maka jangan heran ketika Anda pertama kali masuk ke gereja, itu suasananya sangat indah ya, damai ya, disambut dengan sukacita, dengan penuh senyuman. Dan ketika Anda sudah mulai nyaman di situ, sudah mendapatkan suasana home-nya, nah Anda pasti mulai terbentur ya. Anda sudah mulai melihat kelemahan-kelemahan orang-orang di gereja itu. Mungkin Anda sering melihat kelemahan asernya atau sering mendikte beritanya seperti itu. Jadi disitulah karakter seseorang sudah mulai terbentuk, sudah mulai terlihat. Artinya di suasana rumah menampilkan seseorang apa adanya. Anda di gereja bisa rajin ya, bisa Anda pelayanan, bisa Anda menjadi asar penuh dengan sukacita, mungkin Anda bersih-bersih gereja, mungkin Anda nyuci piring ya kan, ibadah satu dua tiga nyuci gelas gitu. Tapi di rumah belum tentu. Nah makanya banyak orang lebih lebih rajin di gereja daripada di rumah. Padahal sebenarnya harusnya karakter asli kita itu harusnya ada di rumah gitu. Nah, artinya kita tidak mau menjadi orang Kristen yang seperti itu. Artinya kita tidak mau yang di gereja tampilnya wah, ketika di rumah kita menjadi orang biasa-biasa. Dan yang Tuhan mau itu sebenarnya kita di rumah terlebih dahulu. Makanya kita berangkat dari rumah baru kita berangkat ke gereja. Nah, jadi tempat yang paling sering membuat kita terbentur itu di rumah. Nah, jadi karakter seseorang itu kelihatan asli di rumah. Jadi ketika Anda di gereja seperti itu, Anda akan dinilai di rumah juga. Bener nggak yang di gereja itu Anda lakukan juga di rumah? Jangan-jangan cuma di gereja aja Anda rajin senyum, rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin cuci piring. Dan saya juga seperti itu. Saya juga menarik diri saya pelayanan juga di gereja kan. Apakah nilai-nilai pelayanan saya itu saya bawa ke rumah? Itu yang paling penting ya. Nah, sama seperti kopi ini ya. Nah, kopi ini mungkin banyak ampasnya ya. Nah, ampas ini. Bagaimana cara meminum kopi ini supaya ampasnya bisa kita saring? Artinya apa? Dengan dikacau ya, dikacau, dan kita tuangkan. Artinya dia mengalami goncangan. Ya kita saring, kita goncang, dan itu akan meninggalkan intinya. Artinya itulah inti dari hati kita. Jadi mungkin ampas-ampas itu ibarat gambaran mungkin nilai-nilai kehidupan. Kita mulai dari kecil, ketika kita tumbuh dari keluarga, mungkin keluarga kita tidak mengenal Kristus, kita sering mengalami luka batin, ya, atau dari teman-teman sering bully, dan itu sudah tertanam dalam kehidupan kita. Dan kita ingin mengeluarkan semua ampas-ampas itu dalam hidup kita. Cara gimana ya? Kita harus mengalami benturan tadi, goncangan. Sama seperti kopi ini harus digoncang, dikocok, baru dituangkan, disaring, dia digoncang, baru keluarlah intinya, murninya. Nah, itulah hati kita murni. Next. Nah, jadi kita juga membutuhkan keadaan yang nggak baik untuk membuat kita menjadi lebih baik. Mungkin di Alkitab juga sudah pernah dengar cerita mengenai orang-orang yang tumbuh besar dari keadaan yang tidak baik ya, seperti Yusuf ya. Mungkin kita bentar mendengar Yusuf yang dibuang, dijual oleh saudaranya. Keadaannya tidak baik, tetapi keadaannya nggak baik, tapi dia menyikapi dengan baik sehingga membuat dia menjadi lebih baik, bahkan menjadi raja. Sama seperti Daniel.
yang dimasukkan ke gua singa, sama seperti Paulus juga, eh, Musa. Jadi mereka orang-orang yang dalam keadaan tidak baik. Memang Tuhan izinkan ya, tapi untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Mungkin kita pernah mengalami kehidupan, mengalami goncangan dalam hidup kita ya, mengalami keadaan yang tidak baik. Mungkin yang punya orang tua, mungkin orang tuanya broken home atau gimana ya, orang tua seperti orang tua saya sibuk mencari uang. Namun orang tua saya berpikir dengan saya dikasih uang, saya bahagia gitu. Padahal sebenarnya komunikasi dan kasih sayang itu yang paling penting sebenarnya. Dan itu terbentuk sampai saya sekarang juga kadang-kadang masih masih terbawa. Artinya, kalau aku kasih anak-anakku mainan, handphone, atau apa yang mereka mau, pasti mereka senang. Padahal belum tentu membentuk keadaan mereka lebih baik gitu loh. Nah, artinya kita butuh juga keadaan yang lebih nggak baik untuk membuat kita menjadi lebih baik. Ya, itu gambarannya. Next. Barang siapa ya, ini dia. Jadi di dalam keadaan tidak baik itu, bagaimana kita supaya tetap mengasihi orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Nah, mungkin satu orang bisa membaca ayat ini. Ada kira-kira saya baca aja ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi intinya firman Tuhan mau mengatakan bahwa kalau kita bilang kita mengasihi, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita, itu sama juga dengan omong kosong ya. Artinya seseorang itu dilihat dari perbuatan dan sikapnya kepada sesama. Sama seperti tadi, keadaan tidak baik, kita tetap harus bisa mengasihi. Mengasihi orang yang membuat kita bersedih, mengasihi orang yang melukai hati kita, sama seperti Yusuf, di mana dia tetap mengasihi kakak-kakaknya yang menjual dia. Nah, itulah perwujudan kasih dari Tuhan, ya. Itulah yang mau Tuhan bentuk dalam hidup kita. Dan dengan dia terbentur, akhirnya Yusuf itu terbentuk karakternya. Sama juga seperti Daniel, walaupun dibuang ke gua singa, terbentuk, tetap belief. Sadrak, Mesa, Abednego dibawa ke perapian, ya, dimasukkan, tetap percaya, terbentuk. Artinya kadang-kadang keadaan yang tidak baik itu membuat kita terbentuk ya. Semakin kita mengasihi Tuhan, dan cara kita mengasihi Tuhan ya nampak dengan kita mengasihi sesama, mengasihi orang tua kita, paling penting ya orang-orang di rumah kita. Artinya jangan kita sibuk di luar, di gereja atau di mana-mana. Ternyata di rumah kita tidak punya waktu gitu. Artinya 24 jam satu hari, berapa jam sih yang bisa kita bisa bersama dengan keluarga kita. Tetap rumah itu yang paling utama. Artinya waktu kita, pemikiran kita itu kita diperlukan di rumah. Dan itu yang mau Tuhan tanamkan ya malam hari ini supaya kita tetap mengasihi walaupun kita tidak mengalami keadaan yang tidak baik ya. Artinya Tuhan bilang mengasihi, perwujudan yang paling real itu adalah kita mengasihi. Artinya kita tidak bisa kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kita tidak mengasihi orang-orang yang kita lihat gitu ya. Artinya itu sama sekali omong kosong ya. Jadi kita bilang kita cinta Tuhan, Tuhan aja nggak kelihatan. Sementara ciptaan Tuhan itu kelihatan, tapi kita tidak mengasihi. Nah, next. Jadi keadaan tidak baik itu membuat kita supaya menjadi lebih baik. Ya, seperti contoh-contoh tadi kisah Alkitab tadi. Kenapa kita harus mengalami goncangan-goncangan dalam hidup kita? Yang pertama itu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ini mungkin sudah sering kita dengar ya, menjadi serupa seperti Kristus. Jadi kita mengalami setiap goncangan-goncangan itu untuk memurnikan kita. Jadi untuk memurnikan kita, semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan supaya kita semakin murni serupa dengan Kristus. Karena kalau kita renungkan tujuan dari kekristenan ini apa sih sebenarnya? Kita beribadah tiap minggu, LG setiap hari Selasa, persembahan, perpuluhan. Sebenarnya ujungnya mau kemana sih gitu? Nah, itu menjadi serupa seperti Kristus. Next. Nah, kita mengalami goncangan-goncangan dalam hidup, terbentur, itu terbentuk supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Nah, Yohanes 15
ayat 18-19 berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia. Dunia membenci kamu. Artinya gini, ketika kita memutuskan diri untuk mengikut Yesus, ingin seperti Yesus, bahwa akan banyak kebencian-kebencian yang akan kita alami tanpa kita sadari ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak yang orang tidak akan menyukai kita, dan itu membuat energi kita semakin terkuras sehingga kita semakin jauh lagi sebenarnya dari Tuhan gitu. Jadi ketika kita mulai mencintai Tuhan, ketika kita mulai memutuskan diri untuk mengikut Tuhan, komitmen, ingin serupa dengan Yesus, ingatlah bahwa langkah kita itu akan banyak tidak disukai orang orang lain gitu. Mungkin orang teman-teman nongkrong kita melihat kita berubah, terus tidak jadi suka gitu, kau nggak bisa lagi diajak nongkrong, nggak bisa lagi diajak ngumpul, nggak bisa lagi diajak hangout gitu, karena kita sudah mengurangi waktu seperti itu, dan itu membuat orang teman-teman kita jadi kurang suka sama kita. Artinya memang kita ketika kita mutus untuk Kristus, karena Tuhan Yesus sendiri pun sudah dibilang bahwa dunia membenci Tuhan gitu. Jadi sebelum kita dibenci, Tuhan Yesus telah terlebih dulu dibenci oleh dunia ini. Ya, next. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita pasti akan dibenci. Dan saat kita hidup sebagai terang, itu saat kita hidup sebagai terang akan ada orang yang tidak senang sama ya. Jadi mungkin pernah ngalamin ketika kita semakin berkomitmen dengan Tuhan, semakin banyak hal-hal yang kurang baik ya, atau semakin banyak tantangan lah kita bilang. Sama seperti saya dengan istri juga ya. Semakin melayani itu semakin banyak tantangannya gitu. Ya kadang-kadang nggak tahu ya, entah iblis nggak suka atau gimana. Pas kita mau serve lah hari Minggu gitu kan. Nanti paginya ada aja hal-hal kecil yang membuat kita itu ke distract gitu. Artinya entah masalah sisir, entah masalah pintu, entah masalah makanan gitu. Artinya masalah baju gitu. Kecil tapi mendistract kita untuk bisa fokus untuk melayani gitu. Jadi saat kita hidup sebagai terang akan ada orang yang tidak tenang. Sama ketika Anda berdoa tiap pagi, itu akan ada gangguan-gangguan. Mungkin nanti pagi-pagi Anda akan mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih awal. Karena dia di diceritakan juga ya, ada salah satu quotes dibilang bahwa iblis tidak bisa membuat kita berbuat jahat atau berdosa, tapi iblis bisa membuat kita sibuk. Artinya kesibukan itu juga salah satu iblis untuk membuat kita lupa dengan Tuhan. Mungkin semua pernah ngalami ya, pengen doa, ntar lagi deh, siap ngerjain ini. Terakhir, udah siap ngerjain yang ini, ngerjain yang lain, akhirnya doanya tertunda. Atau mau baca firman, ntar lagi deh, ngerjain yang ini dulu, ngerjain yang ini. Akhirnya baca firmannya tertunda. Mau berdoa, udah selesai kerjaan, capek, tidur. Akhirnya nggak jadi doanya, nggak jadi baca firmannya. Sama, kan kita hidup sebagai ingin hidup sebagai terang, akan ada orang-orang yang tidak senang. Jadi akan ada orang-orang yang mendistract kita. Jadi memang itu didatangkan Tuhan. Memang mungkin sengaja dibuat Tuhan membentuk kita juga, terbenturlah kita di situ, membentuk karakter kita juga. Ya, sama seperti saya juga dengan pasangan juga seperti itu, dengan istri. Banyak hal-hal yang berbeda. Kok kadang-kadang makin melayani kok makin banyak perbedaannya gitu. Jadi ya mungkin itu juga setelah sharing ke pendeta, memang ya pendeta juga ngalami seperti itu ternyata juga gitu loh. Loh, memang itu membuat kita nggak fokus, artinya membuat kita itu nggak maksimal untuk melayani. Sama seperti teman-teman juga pengen hidup baru, pengen punya kerinduan yang baru, tetapi ketika Anda mulai menggebu-gebu ke arah situ, ada aja membuat kita malas, ya mungkin waktu yang sibuk, mungkin teman-teman ngajak nongkrong, atau teman-teman Anda tidak positif, membuat Anda terjerumus ke hal yang tidak baik, ya itu juga salah satu membuat Anda tidak bisa hidup sebagai terang, dan itu menjauhkan Anda seperti Kristus. Jadi tujuan kita itu digoncang, dibentuk supaya bisa serupa dengan Kristus, supaya kita bisa memberkati juga banyak orang gitu. Jadi ketika Anda sudah memiliki karakter Kristus, Anda bisa mengasihi orang yang membenci Anda bisa menceritakan kasih, dan Anda bisa mencaringkan kasih-kasih Anda itu tidak dengan firman Tuhan ya, tapi dengan perbuatan, dengan Anda membantu, dan Anda memberikan waktu Anda untuk mendengar keluh kesah seseorang, itu sudah memberkati banyak orang, sudah menjadi seperti dengan Kristus. Next.
Nah, ini Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ini ayat yang udah kita bilang familiar lah ya. Artinya aku baca ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu supaya mendatangkan kebaikan. Sama, supaya kita serupa dengan Yesus. Artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam Yesus ya, di dalam Yesus ya. Jadi kalau di luar Yesus, itu cobaan, itu yang buat Anda sendiri gitu. Contohnya gini ya, Anda udah dibilang, jangan mencuri. Anda mencuri, akhirnya kan apa? Anda di penjara. Itu cobaan. Nah, tapi kalau misalnya Anda sudah melakukannya benar dan Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ya itu memang dalam rencananya Tuhan. Artinya Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya Anda serupa dengan gambarannya. Ya, jadi beda dengan cobaan, sama dengan Anda sakit tapi Anda begadang gitu. Itu sebenarnya cobaan, itu Anda sendiri yang buat. Anda pengen diet, Anda pengen kurus, tapi Anda makan tengah malam. Nah, sama juga itu tidak sesuai dengan rencananya Tuhan gitu. Artinya kalau Anda ingin sehat, tiduran cukup. Kalau Anda ingin sehat, ya diet gitu ya. Artinya jangan makan tengah malam. Jadi intinya di sini Tuhan mau bilang segala sesuatu itu terjadi ya untuk mendatangkan kebaikan di dalam Yesus ya. Ketika Anda sudah berjalan dalam Yesus, Anda sudah melakukan namanya firman Tuhan dan semua rencana-rencana sudah terjadi dalam hidup Anda dan itu mengarahkan kita supaya serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi tujuannya kita itu serupa dengan Kristus. Ya, jadi ayat ini sudah familiar bahwa kita percaya bahwa sampai hari ini pun di 2024 apa yang terjadi dalam Indonesia, ya pemerintahan yang terpilih juga itu sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Jadi itu tidak bisa direkayasa gitu. Keadaan-keadaan alam di dunia ini, di Indonesia ini panas kayak gini, hari gini panas. Karena berpikir juga kok panas sekali gitu. Apa udah makin dekat neraka? Saya kan bercanda gitu kan. Kayaknya gimana lagi neraka panasnya gitu. Ini aja 32 udah kalau tenggorokan udah kering-kering ini kan. Tapi kita percaya juga itu dalam kebaikannya Tuhan juga gitu loh. Pemerintahan yang terpilih juga itu semuanya mendatangkan kebaikan. Artinya itu semua dalam kuasanya Tuhan Yesus. Ya next. Nah, kenapa kita harus mengalami goncangan-goncangan ya? Kita ingin terbentuk seperti serupa dengan Kristus. Nah, kita akan mengalami luka saat kita mau menjadi serupa. Artinya ketika kita ingin mengikuti Tuhan Yesus, kita akan mengalami luka. Sama juga Tuhan Yesus juga mengalami luka-luka ya. Artinya luka-luka ini mengikis ya, artinya mengikis seperti tadi bangunan tadi itu ya. Ketika ingin kita membangun, ketika bangunan lama dihancurkan, itu banyak yang terkikis, banyak yang terbuang. Sama seperti Anda ingin menjadi seperti Yesus, banyak yang terbuang. Mungkin ego Anda, mungkin nafsu Anda, mungkin rasa malas Anda, mungkin banyaklah yang terbuang ya. Dan itu yang terjadi kalau kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Ya, next. Nah, coba nih baca dulu. Ari bisa baca ayatnya? Sebut saja namanya. Siapa yang baca? Kenapa? Beda. Orang ini harus disebut namanya. Oh iya ya. Padahal aku presiden loh Prabowo, nggak segan dia. Aku yang baca, Bang. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, jadi sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tapi jika kamu berbuat baik, nah artinya ketika berbuat dosa mendapat pukulan itu wajar ya, tapi kalau kamu berbuat baik
kamu mendapat kepukulan, ya itu artinya menderita dalam Kristus. Artinya pikul salib ya, menjadi serupa dengan Kristus, memikul salib. Artinya setiap kita punya pikul salib masing-masing. Dan yang kita syukuri di sini ya, bahwasannya bahwa kita dipanggil karena Kristus telah menderita dan telah meninggal teladan bagi kita. Artinya menjadi serupa Kristus itu sebenarnya sudah ada teladannya. Artinya Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita semua. Nah, cuman memang karena kita sendiri ya, itu maka dibilang kan terpilih ya. Artinya maka ya ada sebab kamu telah supaya kamu tidak ia berbuat dosa. Ya artinya banyak yang terpilih, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus itu ya kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, mengikuti jejaknya. Ya, ia tidak berbuat dosa, tetapi dia sendiri pun disalibkan. Artinya mungkin kita pernah ngalamin ya ketika kita nggak melakukan kesalahan tapi dituduh melakukan kesalahan. Itu pun harus kita tanggung gitu loh. Sama seperti Kristus menanggung dosa yang bukan dosanya gitu loh. Itu sampai sebegitunya kita meneladani Kristus. Menanggung dosa orang yang tidak berdosa. Sama ketika kita dituduh walaupun kita tidak melakukan. Ya, kita harus tetap menderita dalam Kristus. Tetap kita harus teladan. Tetap kita harus ikuti dalam Kristus. Tidak membalas. Ya, next. Yesus memberikan teladan, kita harus mengasihi Bapa yang sempurna, tetapi juga mengasihi Yudas yang lemah. Jadi Yudas ini maksudnya orang-orang seperti Yudas lah dalam kehidupan kita ya. Ya mungkin kalian pernah punya Yudas lah. Mungkin orang-orang tidak menyukai kalian. Tapi kita tetap harus mengasihi mereka, seperti Yesus mengasihi Yudas. Ya cuma Yudasnya sendiri aja yang bunuh diri ya, karena diganggu roh setan. Jadi teladan Yesus itu kita harus mengasihi, karena memang ya Yesus datang ke dunia ini karena kasih. Jadi mengasihi karena Bapa kita yang sempurna. Kalau kita punya luka-luka lama, mempunyai trauma-trauma di masa lalu, mempunyai Yudas, ya kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, memperbaiki kehidupan kita. Karena yang bisa memperbaiki kita itu ya Tuhan Yesus, karena Dia pencipta kita. Yang bisa memperbaiki ciptaannya ya penciptanya sendiri gitu ya. Jadi kita tetap mengasihi Yudas yang lemah. Artinya Yudas-Yudas dalam hidup kita itu pasti ada. Ya memang itu ya Tuhan Yesus sendiri aja Tuhan digituin gitu, apalagi kita manusia gitu lah. Ya pasti akan pasti ada, nggak di keluarga, nggak di pekerjaan, di pelayanan, di sekolah, tapi kita harus mengasihi. Oke, next. Sedikit lagi nih ya. Sebab duka cita 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah akan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tapi duka cita yang dari dia ini menghasilkan kematian. Duka cita di dalam Tuhan ini maksudnya bukan duka cita kematian ya. Duka cita itu bisa merasa disakiti, merasa ditinggalkan gitu ya. Artinya duka cita itu bisa kita alami untuk kita mengalami pertobatan. Nah, pertobatan ini juga tidak hanya 1 kali 2 kali, setiap hari kita harus bertobat sebenarnya. Ya sampai hari ini saya juga masih terus bertobat. Artinya bertobat dalam hal kecil ya. Ketika kita nggak baca firman, artinya gini loh. 24 jam 1 hari, masa kita 5 menit nggak bisa baca firman? Pegang handphone kita bisa 3 jam, 4 jam. Lihat-lihat ada online shop gitu ya, Tokopedia. Bisa berjam-jam gitu. Sementara untuk baca firman cuma 5 menit aja, kadang-kadang kita nggak nyaman atau nggak apa namanya ya, nggak merasa sukacita gitu. Nah, bertobatlah jika kita masih hari ini masih baca firmannya 5 menit loh. Aku nggak bilang 1 jam, 2 jam, 5 menit doang berdoa sama baca firman. Pasti kita ada yang juga nggak lakukan ini pasti di rumah. Padahal kita itu tahu loh sumber berkat itu Tuhan itu, sumber damai itu Tuhan, sumber kehidupan itu Tuhan, sumber sukacita Tuhan. Aku sumber skill drum Tuhan, sumber skill main gitar Tuhan, ya sumber kesehatan anak-anak Tuhan gitu loh. Jadi kita mau mengadu kepada siapa kalau kita kepada sumber aja kita nggak deket gitu loh. Jadi duka cita kan kadang-kadang kesedihan, kesendirian itu menghasilkan pertobatan. Kadang-kadang di situ kita mulai merenung gitu loh. Hanya 5 menit 1 hari, gerakan 5 menit, 5 menit. Ya, padahal 24 jam. Karena aku yakin kita pegang handphone bisa berapa jam? 8 jam kurasa ada 1 hari. Tapi pernah nggak kita nyediain waktu 5 menit untuk baca firman?
Ya nggak usah berutas renungan-renungan. Nah, artinya kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Ya Tuhan Yesus bilang iman timbul dari perbuatan. Iman tanpa perbuatan ya. Iman itu timbul dari pendengar akan firman Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang dia beriman, tapi dia nggak pernah dengar firman, itu omong kosong. Padahal orang-orang sembuh itu karena iman. Orang-orang yang bisa memindahkan gunung itu karena ada iman itu. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi gimana Anda mempunyai iman, sementara Anda tidak pernah mendengar firman Tuhan gitu loh. Iman apa yang Anda akan hasilkan itu? Nah, kalau Anda sendiri, ketika Anda sudah punya pasangan, iman apa yang ingin Anda ceritakan kepada pasangan Anda, kepada anak Anda? Kita pengen istri kita luar apa bijaksana, suami kita pengen mengasihi kita pengen anak kita berprestasi, sementara kita nggak pernah dengar firman. Iman apa yang akan kita tanamkan di keluarga kita? Nah, begitu ya, next. Apakah masih ada? Setelah duka cita. Nah, yang kedua poinnya supaya bisa mengampuni atau kita bilang kenapa kita digoncang supaya kebencian tidak membutakan mata kita. Jadi di awal tadi ya artinya kadang-kadang tadi masalah hati. Hati kalau kita menyimpan kebencian ibaratnya kita menyimpan sampah katanya atau kita meminum racun berharap orang yang mati. Padahal dengan kebencian dalam hati kita sebenarnya itu melukai diri kita sendiri. Artinya kebencian ini bisa menular. Ketika Anda benci pada orang, orang yang di rumah Anda bisa kenal loh. Ya, Anda punya masalah benci dengan orang di kantor, Anda bawa ke rumah, bisa kena anak Anda, bisa kena adik Anda, orang tua Anda gitu. Sehingga membutakan mata kita. Next. Jadi Tuhan bilang tadi suruh pada terus yang kedua, Anda harus bisa mengampuni atau membuang kebencian. Nah, 1 Yohanes 2 ayat sampai 11 dikatakan barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Dan hidup dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Sama, kebencian itu seperti membawa sampah dalam hati kita, rumah kita. Meminum racun, berharap orang mati, padahal sebenarnya iman kita yang mati kalau kita membenci. Artinya, di Alkitab juga dia bilang berkata bahwa siapa yang membenci itu seperti jalan dalam kegelapan. Anda pernah mati lampu nggak tanpa ada penerangan? Ya nggak bisa ngeliat apa-apa, tidak akan ada tujuan. Nah, Tuhan bilang, selidiki hati kita. Ya, selidiki hati kita. Apakah kita sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Oh, saya sudah mengampuni, Bang. Tapi belum melupakan. Nah, itu dia. Butuh waktu. Sebenarnya waktu itu tidak melupakan, itu hanya menyembunyikan. Banyak juga orang pergi healing, terakhir hilang, ya kan? Nah, dibilang healing. Aku lagi banyak masalah gini di keluarga. Healing. Sebenarnya ketika Anda pulang ke rumah juga masalah itu nggak akan selesai. Jadi caranya gimana ya? Anda mengampuni supaya Anda hidup dalam terang dan supaya Anda bisa melihat terang itu. Kalau Anda membenci, Anda dibutakan dalam kegelapan ya. Jadi serupa dengan Yesus sama juga seperti dengan Yesus, tidak pernah membenci, tidak pernah membenci orang-orang yang melukainya. Tadi juga dibilang bahwa aplikasi yang paling nyata itu adalah mengasihi saudara kita ya. Kita bilang mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi saudara kita itu juga omong kosong. Sama seperti tadi iman tanpa perbuatan juga mati ya. Next. Nah, harus mengasihi, ya tidak boleh membenci karena dengan membenci kita di dalam kegelapan. Nah, luka yang tidak disembuhkan akan melukai orang di masa depan. Yang ini kita percaya ya. Jadi mungkin di Instagram juga pernah dengar sosok story lah ya, FYP ya. Dulu berangkat dari keluarga yang broken home atau orang-orang yang mengalami luka batin, ya yakinlah di masa depan kalau luka itu tidak diselesaikan, itu akan kembali. Ya, jadi bagaimana bisa menyembuhkan luka yang tidak disembuhkan? Itu cuma bisa dengan datang kepada Yesus, sama seperti saya bilang tadi. Tuhan Yesus adalah pencipta kita. Artinya dia lebih berkuasa. Sang pencipta lebih bisa memperbaiki ciptaannya daripada sesama kita ciptaannya saling menasehati gitu loh. Boleh Anda sharing, tapi tetap
Anda tetap harus punya hubungan yang baik, harus punya hubungan yang connect, ya artinya intens dengan Tuhan. Dengan cara berdoa, Anda merenungkan firman, Anda punya satu pribadi dengan Tuhan. Itu bisa menyembuhkan. Ya saya juga berangkat dari keluarga yang ya, seperti itu ya, ngomong suka sembarangan. Sebenarnya tujuan ngomongnya baik, tapi bagi saya mencerna beda gitu. Terakhir saya luka, tapi luka saya itu saya diam. Terakhir ketika ada masalah sedikit, luka itu muncul gitu loh. Masih sering muncul. Tapi karena saya berdoa sama Tuhan, terakhir Tuhan taruh saya sibuk. Ya artinya saya mulai melupakan orang-orang yang melukai saya gitu. Artinya saya sibuk pelayanan, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Sekarang saya sudah berumah tangga, sibuk melayani di rumah, melayani istri, melayani anak-anak gitu. Sehingga saya tidak mengingat lagi orang-orang yang melukai hati saya gitu. Dan mudah-mudahan saya tidak melukai hati pasangan dan anak-anak saya gitu ya. Sama seperti Anda saat ini mungkin belum menikah, nah ingin menikah, nah harus terbuka dengan pasangannya. Luka apa yang dulu terjadi dengan pasangan Anda di rumahnya dulu. Jangan udah berumah tangga baru ngomong, jangan ngomong dulu baru berumah tangga. Ya, jadi membentuk fondasi dulu, baru Anda bisa membangun rumah. Namanya rumah tangga ya, itu harus ada fondasi ya. Jadi kalau luka itu tidak sembuh, itu akan melukai salah satu Anda nanti ya. Mungkin si istri melukai suami, suami melukai istri. Makanya gampang-gampang sekarang orang cerai. Ah, kayak gitu istriku, tanpa istriku pun aku bisa hidup. Datang si istri, tanpa kau pun aku juga bisa. Karena ada luka yang belum disembuhkan. Akhirnya di masa depan, ya akhirnya apa? Imbasnya kepada siapa? Kalau udah punya anak, anaknya yang terimbas. Akhirnya tidak menghadirkan generasi-generasi yang baik. Dan memang itu tujuannya si iblis. Ya akhir zaman ini memang keluarga yang paling sering diserang ya. Jadi kalau Anda saat ini melihat seperti itu ya, orang gampang cerai, gampang putus, gampang cerai, semuanya apa, gampang anak di luar nikah apa segala macam, itu memang rencana dari si iblis yang memang tidak ingin melahirkan generasi-generasi yang baik yang mengenal Tuhan. Oke, next. Tuhan berikan perintahnya kepada kita bukan untuk membebani kita, tapi justru untuk membebaskan kita dan untuk menjaga kita. Jadi Tuhan, firman-firman Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu bukan beban ya. Tapi yakinlah kalau Anda lakukan, itu pasti ada pembelajaran di situ. Anda dewasa lah. Dewasa itu bukan karena kita umur, dewasa itu karena kita bertanggung jawab dengan firman Tuhan. Artinya kita tahu tujuan kita di dunia ini apa. Ketika saya sebagai suami, saya tahu tujuan saya di dunia itu sebagai suami apa. Sebagai ayah, bagaimana di gereja, bagaimana di rumah, bagaimana di sebagai anak. Saya juga sebagai anak gitu. Jadi saya tahu tugas-tugas saya. Ya, tugas-tugas saya tahu. Karena perintah yang Tuhan berikan itu saya lakukan. Dan itu memberikan saya kedewasaan, membentuk karakter saya. Jadi untuk membebaskan kita dan untuk menjaga kita. Bukan menjadi beban. Kalau menjadi beban, akhirnya Anda tidak berbuah seperti itu ya. Tidak menjadi serupa dengan Kristus. Next. Nah, jadi sharingnya udah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini ya pembelajaran buat saya juga dan bagi teman-teman. Ya semoga Roh Kudus tetap menguatkan kita dimanapun kita berada. Diskusi nanti dilanjutkan oleh Kak Cika ya. Demikian sharing firman Tuhan saya pada malam hari ini. Oke. Ada yang mau ditanya sebelum kita diskusi? Momen terbentur lalu terbentuk dan luka yang sulit dilupakan. Ya, kita tutup ya. Udah bisa kulihat muka kalian. Mana muka-muka yang tidak terluka? Tolong dibuka lah. Jangan ditutup jika wajah Anda sudah menyembuhkan luka. Zaman sekarang ini udah ini kayak apa ya? Kayak sering kalian dengar apa sih inner child ya, sekarang lagi trending di Gen Z sekarang, bahwa dia punya luka masa kecil, itu inner child. Bener gak sih? Aku nggak gen Z tapi aku pernah dengar kalau terkadang dia membenarkan sesuatu karena itu dia merasa itu inner child dia, luka-luka yang dulu gitu, tapi itu sebenarnya harus disembuhkan. Aku setuju itu. Kalian gimana, ada yang mau sharing nggak?
pengalaman kalian terbentur, tapi jadinya kalian terbentuk gitu loh. Biasanya udah pasti nyambung sama luka. Karena kalau terbentur biasanya ada luka. Bener gak sih? Iya kan? Kalau luka harus diobati ya kan Bu Dokter? Mana Bu Dokter? Makan puasa dia teman. Kalau luka harus diobati. Kalau enggak nanti dia ya kalau enggak makin luka ya hasilnya jelek, membekas. Ya kan? Kalian gimana guys? Ada nggak? Mungkin tiga orang aja lah guys. Yang mau cerita, yang ngerasa banget lah dibentuk gitu. Weh, mana nih weh? Tolong dulu kan kasih dulu sesuatu sign kalau kalian masih hidup. Mana nih? Noya, Nomi, gimana? Ada yang mau kalian share bagaimana kalian terbentur, pernah terbentur besar, keras, luka banget, atau sekarang masih survive? Mana? Aku antara Nomi dan Noyan dulu nih. Nomi, Noyan, dari N. Caranya. Weh, tes 1, 2, 3. Kau Mi, kondusif Mi. Kenapa, Kak? Kayak mana Am- momenmu? Momen apa? Pernah nggak terbentur dan akhirnya terbentuk? Lalu luka apa yang dihasilkan dan bagaimana kau menghadapi? Jangan aku. Pengen dengar lah kami. Cerkis. Yang lain dulu, yang lain. Menyusul. Nanti yang lain ngomong gitu semua loh, Mi. Ada yang mau duluan nggak ganti Nomi? Pembuka. Ya guys, yang yang pelit-pelit atau kan nggak pernah terbentuk, Lurus-lurus aja hidupnya. bahagia selalu. Kayak mana Din? Dinda ada. Orangnya tutup kamera semua, Din. Kau aja lah, Din. Janganlah, nggak habis cerita sampai besok pagi nanti. Yang lain aja dulu, Kak. Apa? Yang paling 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 dekat aja. Ah, terbentur dulu ya, Kak. Terbentur, terus terbentuk, Luka kayak apa gitu yang dia? kan. Luka apa ya? Terbenturnya Luka terbe- eh, terbenturnya itu karena dari luka kan. Nah, lukanya itu dari keluarga, kayak tadi dibilang sama suami kakak. Nah, terus apa? eh, Bang Rio. terus habis itu Terus habis itu karena luka dari salah satu orang tua di rumah, hasil pada saat bersosialisasi di luar itu, aku jadi anak yang waktu itu pada saat itu tuh kaku dan pernah di titik di mana aku membenci, kayak memutuskan untuk memilih untuk membenci laki-laki gitu kan. Nah terus terbenturlah akhirnya pada saat aku memutus seperti itu, aku terbentur akhirnya dari apa yang aku lakukan, aku kayak memutuskan membenci itu. Nah keluarlah, terlihat juga dari sikap-sikap aku, gimana aku memperlakukan mereka gitu. Nah dan ternyata di situ aku sadarin aku terbentur, aku juga jadinya nggak diterima sama mereka, dan itu nggak bisa jadi excuse juga sama mereka. Eh, Jadinya kayak aku lupa kalau misalkan apa yang kulakukan sama orang itu akan ada juga timbal baliknya sama aku. Alhasil ya pada saat aku menyadari, aku berusaha untuk oh iya, aku nggak bisa cuman karena aku punya masalah atau punya luka batin sama salah satu orang, aku mengeneralisir semua, terus aku malah menyimpan luka itu, dan jadinya kayak luka bertahun-tahun gitu kan.
Disitulah akhirnya aku terbentuk juga. Aku harus lebih mengerti diriku. Itu sih yang aku tangkap waktu itu. Jadi aku harus lebih mengerti diriku dan kasus per kasus bagaimana aku eh Ih, lucu kali Kak Naomi. Gak fokus aku Kak, maaf. Terus habis itu terus habis itu akhirnya aku bisa mencoba untuk kayak eh, berdamai dan berteman dan jadinya aku membuka pikiran jadi lebih kelihatan lagi oh aku bertemu dengan orang-orang yang lain-lain lagi nggak sama semua kayak gitu-gitu Kak. Jadi ya kayak itu tadi dari luka akhirnya aku merasakan gimana sakitnya karena memutuskan hal yang salah. Terus habis itu akhirnya aku berusaha untuk itu tadi heal kayak gitu Kak. Dah, yang lain. Udah heal sekarang. Udah sembuh lukanya. Lukanya sekarang udah sembuh atau masih on proses? Siapa nih Kak? Ya. Aku. Em, banyak kayak udah kayak sekitar 75 ke 80% lah udah banyak bisa berdamai gitu. Sisanya masih harus proses lagi kayaknya. On proses ya. Hmm. Itu kenapa kita butuh Tuhan kan. Kita nggak bisa ngatasin luka itu sendiri. Ini kan. Oke, thank you, Din. Gimana, Mi? Udah bisa? Buka dulu. Unmute dulu, unmute. Apa sih, Kak? Mana? Kan banyak kali benturan dalam hidupmu. Tolong ceritakan. Inner child ya. Gak harus Ya inner udah, child. Gitu. ya aku mau sharing dikit. Ini kejadiannya waktu aku di Pekanbaru sekitar tahun 2015. Jadi waktu itu aku kerja di Pekanbaru, terus aku sakit. Nah, waktu aku sakit, aku minta temenin, aku kan numpang di sana, Kak. Numpang di rumah salah satu tetangga aku yang di Medan. Namanya Bang Timbul kan. Bang Timbul, dia punya rumah di Pekanbaru dan dia tugas di Pekanbaru juga. Jadi aku numpang di sana karena kan waktu itu gajiku juga masih sedikit karena fresh graduate gitu. Terus ternyata waktu aku kerja di sana aku sakit. Sakit peradangan pada mata kan. Terus aku minta apa? Ponakan dia. Jadi di rumah dokter itu ada ponakannya. Ponakannya ada 2 orang. Terus ntar dulu Kak, anakku nggak kondusif. Terus aku minta tolong sama ponakan dokter ini biar dianterin berobat. Habis itu ternyata si Opung yang jadi di rumah itu dia tinggal sama mamanya juga. Aku manggil Opung sama mamanya. Nah, ternyata mamanya ini kayaknya pernah trauma gitu. Karena anaknya yang paling kecil pernah eh maaf kata dia pernah menghamili sepupunya sendiri gitu. Iya, dia menghamili sepupunya sendiri di rumah mereka sendiri gitu kan. Di rumah mereka yang di Medan. Nah, kayaknya si Opung ini trauma. Waktu aku minta si adik ponakan dokter ini untuk nganterin berobat, pulang-pulangnya di luar ekspektasi sih Kak. Eh, aku habis dimaki-maki, dibilang pelacur, dibilang nggak punya otak, nggak punya harga diri. Pokoknya itu terus gimana ya? Pokoknya kasar banget gitu loh Kak. Aku di situ kayak cuman bisa diem karena namanya kita numpang di rumah orang gimana sih kita mau ngelawan gitu kan. Mana kita juga nggak punya apa-apa. Dulu tuh aku tuh istilahnya aku merantau ke Pekanbaru itu karena mamaku bangkrut juga gitu, bukan karena aku hebat atau karena aku survive di sana enggak. Makanya aku mau numpang di rumah orang gitu.
Nah, waktu itu aku nggak bisa berkata apa-apa. Aku cuma bilang sama opung itu, Pung, aku nggak kayak gitu. Aku berobat gini. Aku jelasin, tapi dia selalu memotong omongan penjelasan aku. Padahal opung ini aktif gitu, Kak, pelayanan. Umurnya sekitar udah 55 apa 60 tahun waktu itu. Dia tuh aktif banget pelayanan. Aku sampai mikir, kok bisa ini opung ini kenal Tuhan tapi kayak gini. Mereka itu setiap pagi itu pasti penyembahan gitu, Kak. Dari jam 5 sampai jam 6 atau setengah 7. Mereka pasti penyembahan. Bahkan aku setelah di rumah mereka itu sering ikut juga gitu kan. Mereka rajin gereja segala macam. Makanya waktu dia maki-maki aku sebegitu kasarnya, aku sempat terkejut. Orang yang kenal Tuhan kok kayak gini gitu kan. Sampai akhirnya saat itu juga aku diusir dari rumahnya. Aku diusir dari rumahnya. Terus setelah aku diusir dari rumahnya, aku minta tolong sama teman aku untuk jemput. Dan itu posisinya lagi hujan deras. Lagi hujan deras, aku harus bawa koper aku keluar dari rumah mereka. Terus untungnya ya itu ya, Tuhan itu pasti selalu kasih sesuatu. Maksudnya suatu masalah, tapi kasih penyelesaiannya juga gitu. Entah kenapa temen aku yang malah dia beda agama Kak sama kita. Hujan-hujan gitu dia sebenarnya bisa aja nolak kan. Istilahnya dia bukan besti-besti banget lah sama aku. Tapi dia bilang, oke Dam, aku jemput gitu. Kayaknya aku ngerasa, walaupun hancur waktu itu, tapi aku ngerasa, enggak, aku nggak sendiri gitu loh Kak. Saat itu aku setelah sampai di kosan dia, aku merenung. Apa sih salahku gitu kan. Yang aku lakuin berdoa. Terus merenung, apa yang salah? Aku cuman berobat. Aku cuman minta temenin, aku nggak ngapa-ngapain, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Dan itu yang nawarin si adik ini gitu. Aku juga mau nolak, cuman ya namanya kita gajinya pas-pasan ya nggak apa-apa kalau ada yang gratis gitu. Setelah itu aku mutusin untuk benar-benar keluar dari rumah mereka. Aku minta pamitan sama abang dokter itu, kan kami di rumah sakit yang sama kerjanya. Aku minta pamitan, minta maaf, bilang terima kasih, sampai akhirnya aku milih untuk udahlah, aku survive aja dengan gaji segitu, aku bayar kosan gitu. Aku minta maaf, terus abang dokternya juga minta maaf, katanya mungkin si Opung lagi inget sama masa lalu Mi, maafin aja ya, katanya gitu. Ya bang, nggak apa-apa, aku bilang. Walaupun sebenarnya itu sakit banget Kak. Dia bilang aku pelacur, dia bilang aku wanita nggak tahu diri, segala macem. Udah dikasih tumpangan, pokoknya kita kayak nggak berharga banget lah Kak, di matanya si Opung itu gitu kan. Nah, untuk memakan si Opung itu butuh waktu yang cukup lama sih. Sampai akhirnya aku pindah kerja di Jakarta, aku kena lagi satu penyakit demam berdarah waktu itu. Sampai aku selama 9 hari di rumah sakit, demamnya itu nggak turun-turun. Terus mamaku minta pulang atas permintaan sendiri dari keluar rumah sakitnya. Udah, saya urus sendiri aja anak saya, katanya gitu kan. Akhirnya kami paps pulang atas permintaan sendiri. Terus mama bawa ke apa namanya pendeta Mukur. Dia dulu bertugas di HKBP Pabrik Tenun kalau nggak salah. Di HKBP Pabrik Tenun, cuma dia dipindahin ke HKBP Serang. Dia kan kayak bisa refleksi gitu Kak. Jadi si mama itu maunya pendeta Mukur ini coba merefleksi aku gitu loh, biar direfleksi gitu. Nah, akhirnya kami menempuh perjalanan ke Serang, itu kurang lebih 3 jam kalau dari Jakarta. Dalam dalam keadaan aku baru lepas infus. Memang ya, Tuhan itu ajaib banget lah ya. Kayak semua udah disetting sama Tuhan gitu loh. Aku aja, kok bisa gini gitu. Sampai akhirnya pendeta Mukur itu baru aja tiba di Serang, dia masih di hotel waktu itu. Kami samperin ke hotel itu, terus dia ajak masuk. Terus dia bilang, masuk sini. Terus dia persilakan tiduran di kamar mereka. Kami baru sampai, katanya gitu kan. Gak berapa lama mereka siap-siap, baru dia pegang aku Kak. Kenapa ini Nang, katanya gitu. Ini anakku sudah 9 hari, katanya demam berdarah, tapi demamnya nggak turun-turun. Dia bilang gitu.
naik turun terus, trombosit udah bagus, semuanya udah bagus. Pokoknya udah semuanya dicek itu, tapi kenapa tetap demam? Semuanya normal, aneh banget gitu kan. Sampai akhirnya dipeganglah kakiku sama sama pendeta mukur ini, dipegang sama dia. Terus dia bilang gini, apa yang kamu simpan selama bertahun-tahun ini? Dia bilang gitu kan. Aku mikir gini, ini pendeta maksudnya apa Amang? Aku gituin kan. Luka batin apa yang kamu simpan bertahun-tahun? Dia bilang gitu. Di situ aku nangis, aku ceritain tentang kejadian di Pekanbaru itu. Aku bilang, aku diusir Amang di waktu di Pekanbaru, aku bilang gitu. Ya, pokoknya aku ceritain sama dia kejadian itu. Terus sama kayak yang Abang Rio bilang, kita harus lepaskan pengampunan. Dari sejak kejadian itu, aku belajar, iya ya, nggak mungkin. Jatuhnya itu rasa sakit hati sih ya. Sakit hati, kepahitan, kehancuran. Nggak mungkin aku simpan-simpan lagi gitu. Sejak saat itu aku memutuskan untuk memaafkan Opung itu sih. Atas perlakuan dia. Memang kelihatannya kejam banget sih ya. Hujan-hujan dia gituin kita. Cuman Berapa tahun kita tuh, Mi? nggak akan bisa. Hah? Berapa tahun itu akhirnya kau simpan? Aku 2015 Pekanbaru ya. Itu kejadiannya 2018, 3 tahun berarti ya Kak. Sekitar 3 tahun. Aku pikir aku udah memaafkan kayak yang bilang Mario. Kamu pikir kamu tinggalkan itu udah selesai. Ternyata enggak selesai di situ. Dia tetap belum sembuh. Nah, setelah kejadian itu aku diajak Amang itu berdoa, katanya lepaskan pengampunan. Aku benar-benar menguatkan hati lah Kak untuk melepaskan pengampunan sama Opung itu gitu. Sampai akhirnya sekarang sih puji Tuhan ya, aku udah nggak marah lagi sama Opung itu, udah nggak sakit hati lagi. Bahkan sometimes kalau aku lagi sibuk, aku telepon si Opung itu gitu. Aku nggak mau ingat lagi apa yang dia katakan di masa lalu. Sekarang aku mau fokus ingat-ingat kebaikan dia aja gitu. Ketika aku ingat lagi kejadian itu, aku nggak benci, aku nggak marah, aku nggak sedih. Karena aku udah berdamai dengan kejadian itu. Dan aku percaya aku bisa ngelakuin itu karena Tuhan yang memampukan aku. Itu aja sih. Jadi aku mau berpesan ke kita semua, seberat apapun yang kita laluin, sesusah apapun memaafkan seseorang, nggak ada kata yang nggak bisa sih. Bisa. Meskipun prosesnya mungkin lebih lama, tapi kalau kita mau, kita pasti bisa sih. Untuk menyembuhkan luka itu bersama dengan Tuhan. Itu aja sih, Kak. Oh, thank you, Mi. Jadi keinget lagi ya sama luka itu. Tapi karena udah berdamai, so it's okay ya. Enggak apa-apa. Iya, iya. Udah ini kok. Oke, oke, oke. Mi. Gimana? Yang lain ada pengen sharing? Pengen nanya? Kok pada baru masuk ini? Maaf, maaf. Ada lagi? Gimana? Gimana kalau Paren? Kok baru masuk? Lagi luar negeri. Halo, lagi di negeri Upin Ipin. Mana? Apa kalah? Tunggulah, bentar lah weh. Aku lagi sambil skincarean. Lanjut dulu, lanjut. Gimana? Ada lagi luka-luka kalian yang udah disembuhkan? Yang terlambat aku kirim dulu ya Apa bahannya. pertanyaannya? Bang Marco, kasihilah sesamamu. Nggak boleh kayak gitu. Ya baru tadi dibahas itu kok Paren. Mengasihi, kalau kau tidak mengasihi manusia. Oh, apa tadi? Wih, apa tadi? Kau sharing itu lupa aku jadi kan. Tadi baru bahas kok kami tentang mengasihi. Em, yang kita diskusikan adalah kalian punya momen terbentur, lalu lalu luka apa gitu. Luka apa? Gimana nih? Aku mau gimana Noyan? Ada yang mau ada pengalaman luka? Udah siap kok dari toilet Noy?
Udah Kak, baru udah selesai akhirnya. Ada yang pengen di-sharingkan ke kami? Momen-momen Hmm. momen-momen hancur atau luka. Nggak ada sih. Tapi memang belakangan memang juga sedang dilatih Tuhan untuk mengampuni dan case-nya juga mirip-mirip tentang keluarga gitu. Tapi sampai hari ini masih apa ya kadang-kadang on off sih gitu karena masih belum selesai kan masalahnya. Tapi bersyukurnya sih kalau yang aku boleh sharingkan di proses di perjalanan itu sampai pada hari ini eh, bersyukurnya selalu ada kekuatan dari Tuhan gitu ya di masa-masa yang nggak gampang itu, apalagi di masa-masa tentang keluarga. Kadang-kadang orang tua juga, misalnya kalau orang tua kan kita di umur-umur segini juga kadang nggak tahu kalau teman-teman yang lain, tapi aku di umur-umur yang dijodoh-jodohin gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak kayak gitu kadang menyebalkan gitu karena em, ya gitulah karena banyak drama, terus banyak agak-agak makin tua orang tua tuh makin demanding gitu, makin banyak maunya gitu-gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu gitu, belum lagi ada yang lain gitu. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya kalau apalagi kalau kita tinggal sama orang tua dan keluarga besar satu rumah pasti akan selalu terkikis gitu satu sama lain. Tapi memang betul kalau yang aku masih ingat sharingan minggu hari Minggu ibadah dan dalam hidup ini tuh Pastor Kelly ada sharing it's not about what we get but what we can give gitu. Jadi dari situ yang kata-kata yang simpel itu tuh remind aku dan mengingatkan aku kembali bahwa ketika kita sedang di dalam pergesekan di masa-masa yang nggak mudah, em, kita bisa apa ya, as simple as menawarkan untuk memberikan kasih gitu loh, untuk offering memberikan kasih kepada orang-orang yang sekiranya melukai hati supaya relations kita nggak rusak makin parah gitu. Tapi bagaimana kita karena kita udah kenal Tuhan meskipun nggak mudah lagi-lagi gitu untuk kita eh, apa ya mengalahkan ego kita kan. Kalau kita kan pengennya ya mau-maunya kita biar kita supaya heal gitu. Tapi kalau misalnya kita mau belajar dan aku pun sampai sekarang masih belajar untuk as simple as memberikan offering mengasihi gitu. Kayak mamaku misalnya lagi ribet, lagi rewel, mungkin offeringnya dengan mijit kalau malam-malam atau meskipun aku kesel banget tapi apa ya tanya kesehariannya gimana atau cuman kayak eh, menawarkan bikin makan siang buat dia. Nah, hal-hal itu tuh em, sebagai langkah yang pelan-pelan tuh kita juga yang awalnya marah banget sama orang-orang tertentu ini lama-lama menyembuhkan hati kita juga gitu. Itu cara Tuhan untuk membuat kita makin bertumbuh juga gitu. Gitu sih. Kalau dari yang aku bisa share. Memang momen-momen sulit itu pada pada akhirnya kalau kita lewati, kita tuh justru merasa kayak wow, bener gak sih? Kayak wow, era saya nggak mungkin kelewatin juga gitu kan. Ini dari tadi kami cewek satu dulu cowok. Siapa nih? Liha, Rimadi, atau Marco? Langsung kayak gitu kau. Gimana cowok satu lagi yuk? Cowok apakah cowok pernah terluka atau nggak pernah? Seringan melukai. Atau seringan melukai? Kayak mana? Madi lah. Langsung Habis nih. abang tipis. Oh lihat Jangan tuh. gitu lah. Kami Ganti coba nama baik-baik. bang, Coba Salvo. Apa-apa? Nggak dengar aku lihat. kami coba baik-baik loh, Tok.
Justru kami yang disakiti perempuan ini. Curhat. Gimana kalian kan pengalaman gak ada memang atau memang para pria ini easy going gitu walaupun misalnya apa dikata-katain cerita lah Glenn Iya, kok Glenn kecetan pula Glenn. Kak, Pertanyaan nggak tahu aku pertanyaan Kak. lo di grup. Pertanyaannya adalah kau pernah mengalami momen terbentur lalu gara-gara terbentur kok terbentuk terus luka apa yang dihasilkan gitu. Kau bisa nggak Oh, pada luka itu gitu kira-kira. lucu kali ngomong Kak Pak Prabowo ini. Namanya apa lagi? Tolong ganti. Nggak Oh, ada. Aku, 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 bentar. Kak, aku nggak sampai terluka juga sih. Cuman aku baru-baru ini ngerasa nggak enak juga. Gara-gara. Kok gagap kok sekarang? Iya, jadi aku kemarin tuh adalah kan pergi ngedate, Cailah, ngedate sekali. Sekali aja nih, tapi langsung ku tutup pintunya. Masuk. Iya, jadi em, dia, aku agak tersenggol sedikit di dalam date itu. Tapi dari awal, merasa, aku tuh udah merasa ragu gitu loh. Dan sebenarnya aku tahu juga, ragu itu adalah jawaban. Ada amin? Amin. Ragu itu adalah jawaban. Aku dari awal udah ragu, tapi aku denial karena nih orang ganteng banget. Terus pergilah kami kan. Rupanya pas ngedate itu kayak tong kosong nyaring bunyinya. Sebenarnya enggak, karena akunya udah hidup dalam Tuhan, jadi kayak udah nggak sefrekuensi lah intinya. Ya kan? Jadi conversationnya itu aku yang kayak aduh aku gelisah gitu. Jadi endingnya adalah dia kayak ada ngomong sesuatu yang menyenggol perasaanku gitu. Tapi setelah itu jadinya aku belajar lagi gitu, belajar lagi di mana pertama congratulations Feren, berarti kau benar-benar tipe cowoknya itu memang harus man of God, nggak bisa lagi kau ganggu ganggu gugat perkara ganteng, ya kan? Yang kedua, aku jadinya belajar untuk jangan denial gitu loh. Kayak memang ada ragu, maksudnya kalau memang ragu tuh didengar, peras hati itu tuh didengar, jangan ragu tapi digaspol. Udah itu aja sih updatean aku minggu ini. Itu highlight mingguan. aku ketemu aku ketemu Karena setelah itu aku jadi anxious, anxiety gitu loh. Kayak setiap harinya kayak tadi aja aku masih kayak agak kok sedih ya? Kok aku sedih ya? Kira aku cek lagi. Eh, rupanya gara-gara hari itu, kata-kata dia itu, dan endingnya aku bicara sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, coba kalau sekarang kau sadari, sebenarnya nggak ada yang lagi terjadi. Orang tuamu aman, kau lagi di mall, everything is fine. Coba fokus sama kenyataan, jangan fokus sama tipuan. Itu tuh tipuan, distraction. Ya, distraction. Ih, rindunya kok Merlika. Udah sekian, guys. iya 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 intinya kenapa kau denial karena tadi ketipu sama kegantengannya itu ya. Iya, ganteng kali. Iya iya betul 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 itu betul kadang-kadang kita perlu disakiti untuk bisa Is, betul. apa tadi yang Bang Rio tadi kita terkadang harus merasakan yang tidak baik untuk mendapatkan hal yang baik itu Iya. ya thank you, Setuju. thank you. Sama Tipe kayak custom, sama juga kayak customer gitu kan. Seringkali aku salah bertindak gitu, tapi gara-gara aku salah bertindak, aku malu, aku jadinya belajar kan. Kayak gitu juga sih kayaknya ya. betul betul itu jadi sama kayak kalau kita mengalami kegagalan juga kalau kita menanggapinya dengan baik kegagalan itu adalah kunci keberhasilan gitu kira-kira ya. Ah, gimana kalian lagi ada? Nah, simpel seperti itu juga bisa kan jadi benturan yang membuat kita kebentuk. Iya Quotes kan? of the Iya kan? Gimana?
Kalian ada lagi cowok-cowok nggak ada yang mau nih cerita tentang luka atau tentang benturan? Cowok cuman itu sih. Cowoknya gengsi, Kak. Karena agak gak enak pembahasannya sedih gitu ya. Bagaimana Aman? Aman, Aman Kalimantan. aman. Gak ada luka-luka baru kan? Hmm. Keluarkan. Keluarga. Aman Kak, nggak ada. Puji Tuhan. Allah, dari nggak ada, mu udah tahu kami ada apa-apa. Terluka ini. Luka lama lah. Proses. Oke. Jadi nggak ada lagi nih yang mau nambahin, yang mau minta doa boleh, guys. Aman, oke, aman semua ya. Kalau gitu kita foto dulu sebelum kita tutup. Jadi kesimpulan yang aku tarik dari malam hari ini adalah bahwa pada saat kita terbentur, jangan langsung merasa gagal, tapi mari siap-siap terbentuk. Ambil poinnya. Dan luka yang pernah kita punya harus disembuhkan. Jangan ditutupi nanti busuk. Harus disembuhkan. Ya kan? Sampai bisa demam 9 hari coba. Luar biasa itu lukanya berarti. Nah, kan kita suka sepele loh nyimpan kebencian itu bisa buat sakit loh guys. Semua normal gitu ya, Kak. Sementara yang kita benci itu santai-santai. Kitanya udah sakit kejang-kejang. Beneran. Ya udahlah ya kan. Semua butuh proses sih memang. Ayo guys, jangan sampai berfoto pun kalian nggak bisa. Mana nih? Aku udah pakai skincare loh. Ha. Yuk, mana? Yuk. Jelek kali nih, apa yang terjadi? Nah, tuh Kok dari Australia aja pun tidur, masih duduk. Gak ada suara Bang Madi hari ini. Ya. Oke. Foto kita dulu. Foto guys. Siapa nih yang belum buka? Kok buka lah kok. Aku ganti kamera juga loh. Buka lah Bang Marco. Aku ganti kamera jelek kali. Bisa ganti kamera ya? Kita harus kenal laptopku. Si laptop apa? Tunggu. Mana dia, weh? Oke. Bagus kamu abang. Main lah ya. Oke guys. Yuk. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke. Kalau ada topi doa guys, boleh kalian chat. Kayaknya malam hari ini aku akan tutup dengan doa. Kalau ada yang mau kalian didoain, boleh chat ya. Mak mau kawin banget si Marco. Siapa mau kawin? Makanya tolong kau perjelas itu Liar. Apa yang mau didoain? Rencana apa ini? Makanya udah garu-garu kepala aku ini. Aduh. Oke. Amin. Yuk. Tunggu ya, persiapan lagunya ya. Silakan ya di kolom chat ya. Mana dia, weh? Maaf, oke. Oke, bentar ya, weh ya. Maaf. Tapi kamu, oh, diburu jauh.
dipenuhi pujian kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori, Yesus kami
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan pada kami malam hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa sekalipun kami saat ini bertemu melalui online, tapi kami percaya Tuhan ada di setiap dimanapun kami berada saat ini di rumah kami masing-masing, karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Kau selalu hadir dan selalu berjalan bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih buat apa yang boleh kami pelajari sama-sama malam hari ini. Tuhan, kalau Tuhan pasti ingin membantu kami keluar dari zona nyaman kami untuk masuk ke zona iman. Semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami percaya sama Tuhan, dan semakin kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam hal sekecil apapun, kami selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat setiap yang hadir malam hari ini, sekalipun buat yang tidak bisa hadir malam hari ini, Tuhan berkatilah Tuhan, dimanapun setiap teman-teman kami ini berada, agar mereka tetap ada dalam perlindungan tangan Tuhan, khususnya buat malam hari ini. Aku ingin berdoa buat yang hadir malam hari ini, buat lihat Tuhan, Kau tahu apa yang sedang dibutuhkannya, Kau tahu apa yang sedang digumulkannya, karena itu aku mau bawa semua apapun yang sedang dihadapinya, harus dihadapinya, dan harus dijalaninya. Tuhan, berjalanlah bersama dengannya, dan biarlah dia terus berpegang teguh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perbuatan, perkataan, dan keputusannya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan atas kehidupannya. Dan biarlah Tuhan saja yang disenangkan dari apapun yang dikerjakannya Tuhan. Kaulah yang menyertai lihat terus Tuhan, dan Kau yang selalu berjalan bersama dengannya. Juga buat Noyan, berkati kesehatannya, juga pekerjaannya, dan juga keluarganya. Dan Tuhan, berikan dia hati yang lebih kuat lagi Tuhan untuk menghadapi apa yang harus dihadapinya saat ini, dan dia terus tahu kalau Tuhan tak pernah meninggalkannya, dan Tuhan selalu akan memberikan kekuatan dalam apapun yang sedang dihadapinya saat ini Tuhan. Demikian pula untuk Kak Laura Tuhan, yang saat ini Bang Philip lagi mengurus visa, Tuhan cukupkan semua dananya, juga prosedur-prosedurnya, dan juga pengurus-pengurus pekerja yang mengurusnya, agar membantu, mempermudah, dan melancarkan semuanya, dan semuanya berjalan tepat waktu. Dan berkatilah terus Kak Laura dan Bang Philip, Tuhan berikan mereka terus damai sejahtera dan juga kelimpahan Tuhan. Juga buat Faren, terima kasih Tuhan buat apa yang boleh di-sharingkannya. Terima kasih kalau dia juga semakin menyadari dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati terus dia dalam kesehatannya, pekerjaannya, juga tipu daya iblis yang membuat dia menjadi insecure ataupun anxiety. Tuhan berkati, berikan dia hati yang terus bisa berdiri teguh atas firman Tuhan, biar dia semakin konsisten untuk mencari Tuhan, sehingga dia mampu mengalahkan apapun itu yang bukan dari Tuhan. Juga buat semua yang ada di sini, buat Naomi, terima kasih buat ceritanya, terima kasih kalau Tuhan sudah menyembuhkan lukanya. Tuhan berkati juga Naomi bersama suami dan juga kedua anaknya, lindungilah dia dan sertai dia dan pimpinlah dia senantiasa Tuhan. Juga buat Erlika, berkati Erlika dalam pekerjaannya saat ini, agar dia bisa menyenangkan Tuhan dalam pekerjaannya sehari-hari, dan Tuhan juga memberikan apa yang dibutuhkan hatinya juga, dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Juga buat Dinda, terima kasih juga buat sharingnya, berkati juga proses penyembuhan lukanya, kalau saat ini masih butuh proses untuk menyembuhkan. Tuhan bantulah Dinda dan sertailah dia Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan itu akan jauh lebih besar dari luka itu, sehingga luka itu akan menutup karena kasih Tuhan penuh dalam kehidupan dia. Berkati Dinda dan apapun yang sedang diharapkannya saat ini, Tuhan sertailah Bapak. Juga terima kasih buat Rimadi, Tuhan berkati juga pekerjaannya di Australia, apapun rencananya tahun ini, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan biarlah Tuhan terus dimuliakan atas kehidupan Rimadi. Biarlah Tuhan terus disenangkan atas kehidupan Rimadi. Juga demikian pula Tuhan dengan
Marco. Terima kasih buat Marco, berkati dia dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dan apapun yang sekarang ini sedang menjadi struggle-nya, Tuhan tolong dia, dan Tuhan sertai dia, dan biarlah kasih Tuhan penuh juga dalam hati dan pikiran dan dalam kehidupannya. Tuhan terima kasih juga buat Maha yang baru bergabung bersama kami malam hari ini. Tuhan sertai pekerjaannya, keluarganya, dan apapun yang saat ini sedang dibutuhkannya, Tuhan Engkau lebih tahu daripada kami semua, karena itu aku mau serahkan Maha ke dalam tangan-Mu. Tuhan terima kasih buat live group ini, Tuhan Kau sertai setiap kami, Kau sertai juga agar hidup kami tidak biasa-biasa aja, hidup kami bisa berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami nggak pernah jadi biasa-biasa karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau juga minggu depan kami akan ketemu secara onsite, mungkin yang di luar Medan tidak bisa berkumpul, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tetap menyertai setiap kami. Tuhan terima kasih, biarlah live group ini berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau dimuliakan hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang nggak Makasih pesen Kak. ada kan WI? Kayaknya cuma Amin. dibuka deh. Udah satu paket Amin. saya sama Rimadia nih, ke jangan marah ya. Ya, Satu paket ya. Buat rencana kalian tahun ini aku udah denger loh. Udah nyampe ya, Kak? Ya. Oke guys. Guys, selamat malam. Good night. Love you. Terima kasih. Bye-bye guys. Kak Oh iya, Cika. konser minggu depan kita ketemu, love Noyan. you tuh Paren. Kenapa Oke. Erlika? Yang mau berangkat bersama tanggal 13. Kita bahas minggu depan, oke? Berangkat apa? Nggak pernah dibaca si Paren ini guru. Betul. Banyak grup dia, Kak. Oh iya, betul juga ya. Makanya dia nggak mau baca grup Tanggal Kak kita. 13 Cika, aku bilang I love you. Nggak ada kakak balas. Konser loh Kak Faren. Sidney Mohede mau datang dia ke Medan, jadi kita mau nonton gitu. Oh iya. Kapan itu? Waduh. Aku reservasi aja, nggak aku pikirkan tanggalnya. Konser apa? Udah lah, weh. Nggak usah lah kita cerita. Tanggal Aku 13. berat kali hatiku melihat si Erlika ini. Nantilah kita cerita di grup kita. Aku pun berat nengok hidupku. Kau pasti suka kali lah ini, Er. Udah Ya, bawa tahu ya. kali. Ini kamera aja bawa ya. Apa itu? Nggak ada bagasi, Kak. Coba Itu aku lihat dulu apa tadi nggak lihat, nggak Itu nampak. pegang aja. Ini, Er. Aku yakin kau suka kali ini. Ih Tuhan, ya suka lah. Mau ngapain Kali deh di situ? pokoknya. Nih. Oh, Kau sama siapa ngapain? ya? Sendiri. Kau ngapain ke KL? Penang dia. KL-nya tuh? Pineng. Mau ke Penang. Oh, Pineng. Oh, sendiri. Aku ditipu sama makku. Hah? Jadi, mereka bilang ayo kita ke Pineng. Aku nggak tahu, rupanya mamaku bawa 3 orang sakit. Jadi aku di kamarku, tapi sebenarnya ini apartemen, jadi kayak ada 3 orang jiwa. Apa tuh namanya, jemaat yang ditemani. Sakit berobat ke Pineng gitu. Baik kali emang mamanya 3 orang dibawa. Baik. Luar biasa. Memang Ibu Maria. Nggak ada. Iya, aku di sini. Tahu kalian aku dibawa untuk apa? Angkat koper. Oh, bagus. Itu pelayanan itu. Kok nikmati aja. Iya. Ya Itu Allah, loh, woy. kasihannya lah. Ternyata ada yang lebih kasihan dari aku. Kayak gitu ya. Seru Aku denger kalau orang kepikirnya ini. langsung serotan. Maha, love you. Erlika, love you. Maha dari tadi buka tutup aja, Maha. Cika, love you all. Turnus. Bye-bye, guys. Iya, kok kakak ngusir, kami masih mau cakap-cakap. Kau belum bilang, kau bukan bilang bye-bye. Apa kak? Love you lo katanya. Oh, bye-bye. Kak Cika dari tadi aku bilang love you, nggak dibalasnya. Memang kelewat kali kakak. Kakak pun dibilang love you nggak balas. Tadi aku dengar kayak bye-bye gitu. Terus loh, padahal aku pakai speaker loh ini. Bye-bye, love you. Ih, beda loh.
Kak, muka kakak kok terlalu bersinar. Sampai nggak nampak Jadi apa-apa. ini kameraku ini. Nggak usah legoin lagi kameraku ini. Ya udahlah, woi. Sampai jumpa. Sampai Ya, jumpa. dadah. Sampai Bye-bye. jumpa 10 minggu bulan lagi. depan. 10 bulan lagi. Kok aku? Iya. Ya. 9 kemarin kan tambah-tambah ya. Dikit lagi nih itu. Oke? Tanggal 13 Dadah. ya. Ya, dadah. Dadah nih ya, betulan dadah kan? Ya, Ya, betul. dadah. Bye-bye. Bye-bye.